Om Swastiastu, Truni Bali dimanapun berada, masyarakat Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita bersama saya kembali, Bribda Budi Yudi Setiawan dalam acara Bisma, Bincang Santai Bersama. Truni Bali, di episode kali ini kita akan membahas yang sangat nyentrik dan sangat menarik karena ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bali, khususnya Truni Bali. Tidak lain dan tidak bukan, apalagi kalau bukan penerimaan Polri. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam dengan Kasubag Diapes. Beliau selaku pelaksana nanti di lapangan terkait penerimaan Taruni Akpol juga, dan tentunya Bintara Polri. Nah, bagaimana keseruannya kita undang beliau. Inilah Kompol Krisna Dewi selaku Kasubag Diapes Biro SDM Polda Bali. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu Pak Jody. Salam presisi. Salam presisi. Baik, bagaimana Ibu kabarnya? Hari ini cukup baik, sehat, astungkara. Kita bisa bertemu lagi di podcast yang keempat ya Pak Jody ya. Betul. Oke. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast kita. Mungkin sebelum itu bisa Ibu perkenalkan diri terhadap Truni Bali kita. Baik, Om Swastiastu, saya menyapa Truni Bali, masyarakat Bali pada umumnya. Saya Kasubag Diapes Polda Bali, ROSDM Polda Bali ya. Saat ini saya bersama Pak Jody untuk melaksanakan kegiatan podcast yang keempat. Jadi untuk penerimaan Akpol dan Bintara Polri tahun anggaran 2022. Baik, terima kasih Ibu sudah hadir. Jadi kita akan membahas hal ini sangat menarik karena ini ditunggu-tunggu dari sudah hampir berbulan-bulan ya, karena ini kegiatan tahunan yang memang sangat menarik, banyak peminat, demikian Ibu. Iya, betul sekali Pak Jody. Nah Ibu, yang kita ingin tanyakan, apakah betul sudah dibuka terkait Akpol dan Bintara? Karena belakangan ini banyak sekali hoax yang beredar terkait pembukaan. Mungkin Ibu bisa klarifikasi secara resmi di sini begitu. Baik Pak Jody, saya akan sampaikan berdasarkan pengumuman dari SDM Mabes Polri. Jadi untuk penerimaan Akpol berdasarkan Peng nomor 19 bulan Maret 2022 telah dibuka resmi penerimaan Akpol Taruni se-Indonesia ya khususnya. Jadi pendaftaran mulai tanggal 30 sampai dengan 18 April Pak Jody. Saya sampaikan juga sekalian ke Bintara juga. Jadi Bintara juga berdasarkan Peng karena waktunya mepet berselang 1 hari itu pembukaan Pak Jody. Jadi berdasarkan pengumuman dari SDM Mabes Polri selaku Panpus, jadi nomor 20 3 Rumawi 2022 juga. Jadi pendaftaran untuk Bintara Polri sangat singkat Pak Jody. Jadi mulai tanggal 29 sampai dengan 11 April. Jadi ada beberapa perbedaan tanggal atau hari untuk penerimaan. Yang Akpol diperpanjang sampai tanggal 18, jadi yang Bintara hanya sampai tanggal 11 April Pak Jody. Baik, terima kasih. Apakah kalau dilihat dari animo biasanya kan lebih banyak ke Bintara Ibu? Apakah kemungkinan ada penambahan waktu atau bagaimana? Jadi untuk animo Bintara memang sangat banyak sekali. Kalau animo di tahun lalu untuk Akpol sebanyak kurang lebih di khususnya Bali 174 orang. Tapi kalau Bintara hampir 3.000. Namun untuk penambahan waktu di Bintara kami belum berani menyampaikan karena itu sudah keputusan daripada panitia pusat. Jadi panitia daerah hanya melaksanakan sesuai dengan apa yang diberikan dari Jukrak atau timeline yang sudah diberikan dari Mabes Polri. Baik, itu terkait jadwal. Jadi Truni Bali walaupun nanti persiapannya mepet, tapi tetap persiapkan dengan baik, demikian Betul Ibu. sekali, betul. Nah, sebelum kita lanjut terkait persiapan, kita akan menanyakan bagaimana persyaratan umum dan khusus yang membedakan antara Akpol dan Bintara ini. Mungkin Ibu bisa bantu baik. kita. Jadi kalau persyaratan khusus, persyaratan umum Pak Jody sama saja dengan Bintara. Hanya Bintara berbedanya hanya di Bintara. Jadi kalau Akpol sampai SMA, jadi kalau Bintara sampai ke
S1. Kalau persyaratan khusus itu tetap namanya kita warga negara Indonesia, ya baik pria maupun wanita tetap kita bisa mengikuti. Tapi kalau warga lain kita tidak boleh. Yang kedua yaitu yang utama yaitu yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya artinya kita beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa karena zaman sekarang kan nggak mungkin lah tidak ada yang beriman kan. Artinya itu. Yang ketiga itu setia kepada negara Republik Indonesia. Yang utama sehat jasmani dan rohani. Itu Pak Jody. Utamanya persyaratan khususnya baik di Akpol maupun di Bintara. Ya. Nah, yang menjadikan perbedaan antara Bintara dan Akpol mungkin di bobot apanya, Bu? Sehingga kenapa ada Bintara, kenapa ada Akpol demikian? Kalau Akpol itu nanti dia pendidikannya 4 tahun di Semarang, dia nanti keluarnya menyandang pangkat Ibda. Nah kalau Bintara artinya Bintara itu nanti dia pendidikannya 5 bulan, itu perbedaannya 4 tahun dan 5 bulan. 5 bulan dia keluar berpangkat Bribda seperti Pak Jody ini. Jadi itu perbedaannya sangat lama. Kalau pendidikan perwira itu butuh waktu 4 tahun untuk menyandang Ibda. Jadi untuk Bintara sebanyak 5 bulan, itu Pak Jody. Ya itu sekalian saya singgung agar nanti mereka tidak bingung saya mau daftar apa demikian, Bu, ya. Jangan bingung dari sekarang dia harus pastikan dia harus mencari jalur apa, jalur Bintara apa jalur perwira. Jadi jangan sampai salah dia salah betul sekali. Kalau itu fatal banget itu kalau udah salah jalur, waduh jangan salahkan kita nanti selaku pengekrut kan. Jadi kalau dia sudah ke jalur Akpol, dia harus sudah mempersiapkan diri. Karena dia tesnya itu 2 kali Pak Jody. Jadi di tingkat Panda, setelah selesai dinyatakan lulus tingkat Panda, dia melaksanakan tes sama dengan di tingkat Panda juga di pusat tempatnya di Magelang. Itu 1 bulan lagi, butuh waktu yang cukup lama. Cukup lama dan perjuangan yang cukup panjang. Iya, kalau Bintara hanya di Panda saja. Begitu dia dinyatakan lulus, dia langsung masuk pendidikan di SPN yang sudah ditentukan. Tapi jangan diremehkan, Ibu, ya. Oh, jangan diremehkan. Bintara sama perwira sama. Nanti dia juga bisa mencari karena perwira. animo mungkin banyak. Saingannya hampir sekali. Ribuan demikian. Iya, betul sekali. Itulah Truni Bali, jangan sampai nanti alasannya salah beli map, Ibu, ya. Jangan sampai salah beli map. Harus yakinkan diri, map kuning apa map merah. Map merah, ya. Jadi tentukan jalanmu apakah akan ke perwira atau ke Bintara. Betul karena sekali. Masing-masing memiliki risiko dan tentunya manfaat yang berbeda, Ibu. Ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya Ibu terkait ini berkasnya kan banyak sekali, Ibu. Betul. Jadi mulai dari pendaftaran sudah online. Iya, betul. Apa-apa sekarang sudah online. Iya, betul. Mungkin Ibu bisa berikan tips terkait pendaftaran online dan cara pengisian daripada berkas-berkas daripada mereka itu. Betul, baik sekali Pak Jody, terima sekali, menarik sekali pembahasan ini ya Pak Jody. Jadi kalau cara melakukan pendaftaran lewat online itu sangat banyak memang. Kalau saya sekarang satu-satu paparkan itu mengambil cukup waktu 1 jam, 2 jam baru selesai. Baik. Tetapi kami tidak kalah, kami sudah ada medsos juga, kami sudah siapkan tutorial, silakan diklik pada pojok kanan nanti. Setelah itu jadi tim kami sudah membuat yang terbaik untuk teruni Bali. Berarti di link pojok kanan ini sudah ada, Ibu, ya? Iya, silakan tinggal klik saja, sudah ada di tutorial itu. Jadi sekali-sekali jangan salah juga Pak Jody memasukkan link ke khususnya KTP. Jadi ada KK di sana, jangan sampai salah satu karena itu di KK itu sudah semua terkeluar. Begitu kalian menulis nomor NIK di dalam dashboard. Berarti pada saat pendaftaran. Iya, betul. Bu. Jadi udah keluar data semua. Jangan sampai salah menulis. Itu saya tekankan. Jadi silakan diklik di pojok kanan. Berarti tutorialnya sudah lengkap dipersiapkan. Sudah lengkap, sudah dipersiapkan. Jadi jangan bingung terus Bali ya. Jangan bingung. Jadi sudah sangat dipersiapkan betul oleh di Polda Bali karena bagaimana tutorialnya sudah jelas dan gamblang. Jadi Ibu tekankan tadi terkait NIK, nomor induk. Iya, betul. Masukkan secara gamblang, nanti apabila sudah benar berarti data diri itu langsung keluar. Tapi kalau salah, jangan salah sampai memasukkan, tidak akan keluar dia. Tidak akan keluar. Iya. Nah, kalau yang tidak keluar ini atau tidak terdaftar mungkin bagaimana solusinya? Mungkin dia karena tidak terdaftar itu karena sekarang sudah zamannya KTP. Artinya semua sudah di barcode.
Kalau terunut-terunut di Bali atau orang tuanya belum memiliki eKTP, saran saya silakan ke Dukcapil untuk berkoordinasi agar mereka segera dimasukkan atau diberikan rekomendasi kepada kita. Siap. Itu di sana nanti bisa dilegalisir. Kami sudah berkoordinasi dengan Dukcapil maupun Dikspora berkaitan dengan apa saja yang harus dilegalisir. Tapi Dikspora dengan Dukcapil sangat membantu kita dan beliau akan hadir juga nanti pada saat rikmin awal maupun rikmin akhir. Baik, Jadi walaupun tidak bisa dibohongin lagi itu. Walaupun berkasnya banyak, tapi sudah kita siapkan tutorial, Betul. sudah siapkan cara, Betul sekali. mekanismenya sudah jelas sekali Bu. Iya, Ya. betul sekali Siap. Pak Jody. Baik, terima kasih Ibu. Namun sebelum kita lanjut, jadi tahun ini kami dengar ada berbagai jurusan terkait Bintara Ibu. Betul. Karena Iya. kalau Akpol kan memang satu, Iya. jadi jurusan dari SMA atau SMA saja yang Siap. Ibu jelaskan tadi. Nah, kalau misalkan dari Bintara, mungkin Ibu bisa sampaikan dari Bintara ini kan ada yang Brimob, ada yang TI, ada yang bagaimana itu mungkin Ibu bisa berikan penjelasan agar mereka nanti jelas itu arahnya Ibu. Baik Pak Jody, memang betul sangat unik sekali di penerimaan tahun 2022 khususnya gelombang 2 ini Pak Jody. Jadi ada memang orang taunya itu PTU, Polisi Tugas Umum. Tapi sekarang dibuka TI. Kalau dulu TI dibuka hanya beberapa prodi saja, tetapi sekarang Bakomsus itu dibuka banyak sekali Pak Jody. Jadi Bakomsus Bintara kompetisi khusus. Jadi yang pertama saya sampaikan Pak Jody, dari Polisi Tugas Umum itu jangan salah Pak Jody, sekarang dari Polisi Tugas Umum sampai S1 loh. Umurnya sampai 27, itu sangat menarik ya. Menarik. Jadi umur 27. Jadi orang-orang yang masih berkesempatan dia punya sarjana, kalau dulu 21 tahun dia sudah tidak bisa mengikuti. Tetapi sekarang kalau sudah sarjana, memiliki ijazah D4 sampai sarjana itu bisa sampai 27. Tapi kalau D1 sampai D3 itu umurnya 23 tahun. Tapi kalau SMA dia masuk sampai maksimal 21 tahun Pak Jody. Oh, berarti ada batas. Ada batasnya. Tapi dia menggunakan dari prodi apa, dari sarjana atau dari SMK atau dari diploma. Oh, berarti memang sudah terkotak-kotak antara Betul SMA, sekali, iya, SMK, iya, D1 betul, sampai uh-uh. S1. Jadi saya juga tambahkan Pak Jody, mungkin Pak Jody pertanyaan saya akan mengalir dengan jawaban saya juga Pak Jody. Jadi tadi saya sampaikan Bintara Tugas Umum. Dibagi lagi sekarang Pak Jody, ada Bintara Brimob. Jadi kita membutuhkan orang pasukan sekarang untuk memperkuat pertahanan dan keamanan Indonesia. Baik. Udah gitu yang kedua dari Bakomsus yang seperti saya sampaikan itu dibagi lagi menjadi 6 prodi Pak Jody. 6 prodi itu terdiri dari Polair, udah gitu dari Teknologi dan Informatika, dari Tenaga Kesehatan, dari musik yang utamanya nih sangat menarik, ada dari musik juga sekarang kita cari lagi, udah gitu dari Laboratorium Forensik, dan terakhir dari Logistik. Berarti jurusan ini adalah mereka yang memiliki keahlian khusus ya? Betul sekali Pak Berarti Jody. bisa mendaftar di di Bintara. Bintara. Jadi sangat menarik dan sangat banyak memang dibuka peluang Ibu ya? Betul sekali, banyak sekali. Jadi saya mengajak kepada turun-turun di Bali juga. Tapi jangan salah juga Pak Jody, dia tidak boleh sembarangan daftar. Jadi di berbagai pola air itu sudah disampaikan, sudah dipatok untuk mencari pola air itu dari SMK Pelayaran dan Perkapalan. Jadi minimal dari D3 Pak Jody khususnya. Jadi tugasnya dia nanti di sana itu istilahnya IPK-nya, pertama IPK minimal 3. Jadi kalau lebih daripada 3 IPK-nya itu luar biasa. Semoga juga dia bisa melampaui tes karena semua menggunakan tes Pak Jody. Jadi tidak dia hanya menyerahkan, Tidak semata-mata mereka daftar langsung lulus tidak. Jadi semua harus dia lalui tes-tes. Nanti seperti kemarin kami sudah sosialisasi juga Pak Jody kepada Polres-Polres. Jadi dari mulai ujung timur sampai ujung barat kita sudah laksanakan sosialisasi berkaitan dengan apa sih yang dilakukan, siklusnya seperti apa dia lakukan. Namun karena PENG baru turun, jadi kami baru menyampaikan bahwa ternyata di Bintara kompetisi khusus tuh banyak juga yang dicari, ada bukan di PTU saja. Berarti setiap tahun memang berubah. Berubah. Tahun Jadi ini memang lebih unik. Lebih unik lagi, adanya dari musik gitu. Kalau dari musik itu ada 16 jalur yang dia cari di musik itu Pak Jody. Jadi sangat unik. Silakan, kami sudah share juga di
di media-media di medsos akun Biro SDM, silakan dilihat Pak Jody. Pengumuman maupun jukrah maupun meme-meme juga sudah kami kirim di medsos. Ya. Jadi mereka sudah gampang sekali sekarang Pak Jody. Jadi dia tinggal melihat, oh jurusan, kalau saya dari tenaga kesehatan jurusan apa aja sih saya cari? Oh saya masuk ke perawatan, berarti saya bisa masuk. Tapi untuk umur dan untuk tinggi berat badan mereka sudah sesuaikan karena kita sudah buka semua, tidak ada ditutup-tutupin Pak Jody. Ya. Nah terkait umur Ibu, karena banyak sekali yang berbicara mengenai umur, apakah misalkan dibuka dik tanggal 25 Juli ini mereka berumur 21 tahun lebih 1 hari saja? Tidak boleh, semuanya tidak boleh. Berarti saklek sekali. Saklek pada hari pembukaan dia langsung dibuka. Langsung berumur 21 tahun. Minimal berapa tadi? 17 tahun 7 bulan. 7 bulan. Udah gitu mereka masuk sampai masuk pendidikan umur 21 tahun. Berarti walaupun 1 hari lebih 1 hari saja. Jangankan lebih 1 hari, 1 jam aja di hari itu tidak boleh. Tapi itulah kita yang sudah namanya integritas. Betul, kita punya integritas dan komitmen. Jadi semua integritas, komitmen, kejujuran kita cari sekarang. Sesuai semboyannya Pak Karo SDM Polda Bali. Tetap menjaga integritas. Integritas. Yang pertama integritas dulu. Yang pertama. Nah itu turun dari Bali. Jadi walaupun 1 hari yang Ibu katakan 1 jam saja lewat, memang tidak boleh karena terkait tinggi, terkait hal-hal yang memang memiliki dasar hukum. Dalam artian ini memiliki dasar sebagai surat ini sebagai dasar. Betul sekali. Tidak bisa ditawar sama sekali. Tidak bisa ditawar sama sekali. Apalagi masalah umur kalau memang kurang atau lebih ya tidak bisa daftar. Betul sekali Pak Jody. Nah itu sangat menarik pembahasan kita Ibu terkait persyaratan umum sudah kita bahas, tutorial sudah Ibu siapkan. Sudah disiap. Tinggal ngeklik aja, semua sudah ada. Baik. Nah terkait pertanyaan-pertanyaan mungkin kalau misalkan masih bingung itu kita tanya kemana Ibu? Kalau masih bingung karena tutorial itu kita sudah buat jelas, silakan ke Polres masing-masing. Ke Polres masing-masing. Iya betul, silakan ke Polres. Polres sudah menyiapkan nanti berbagai pertanyaan. Nanti tetap Polres kalau tidak kurang paham, maksudnya tidak dengan jukrah yang diberikan, kami ke kita, ke Polda. Nanti kalau kita tidak bisa mengerjakan, kita lempar ke Panpus. Ya. Gitu. Berarti pertanyaannya memang bisa berjenjang dari betul Polres sekali. terdekat, Polres ke Polda ke Panpus. Mabes Polri. Nah terkait karena ini kan generasi milenial Ibu. Betul. Jadi apakah pertanyaan itu nanti kalau misalkan secara online ditanyakan kemana Ibu? Bisa disampaikan ke Tuni Bali? Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan secara online kita sudah ada akun dari Biro SDM. Silakan diklik Biro SDM. Semua pertanyaan terkait dengan para teruni-teruni menanyakan tentang KTP, tentang ijazah yang belum tamat, kriteria apa saja yang dibuat sudah ada di sana semuanya. Silakan ikutin Instagram maupun medsos-medsos Biro SDM. Betul. Siap. Sempat kami juga melihat di Instagram, jadi sudah gamblang baik secara langsung maupun tidak langsung sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Tidak ada ditutup-tutupi, ingat, tidak ada ditutup-tutupin. Semua dibuka. Apa yang isi pengumuman kita sudah sampaikan. Dan kita sudah mempersiapkan karena sekarang banyaknya pertanyaan dari teruni masyarakat Bali. Jadi kadang-kadang anggota kami walaupun tengah malam yang disiapkan tengah malam, siang hari, apalagi siang hari dalam keadaan waktu bekerja ya, tengah malam yang keadaan istirahat aja anggota kita masih tetap juga menjawab. Iya, karena mohon maaf juga ya namanya manusia punya keterbatasan di mata utamanya. Tetapi saya sampaikan, kalau bisa segera menjawab, silakan dijawab. Jangan sampai menunda-nunda pertanyaan dari masyarakat Bali. Itu bentuk transparan kita. Bentuk pelayanan sangat prima. Sangat prima dan luar biasa. Siap. Berarti jangan risau apapun nanti kendala apabila di malam hari mungkin tidak bisa ke Polres terdekat. Betul. Tetap bisa ditanyakan di Biro SDM Polda Bali karena dilayani hampir 24 jam. Wah, hampir 24 jam. Mungkin mereka sudah tahu juga anggota kita ya, tapi saya juga minta maaf. Namanya ya seperti saya sampaikan tadi, namanya mata sudah lelah, ketiduran, jadi saya mungkin juga mohon maaf dari sekretariat juga minta maaf. Tetapi besok paginya begitu dia buka medsos dia langsung jawab gitu Pak Jody. Jadi sangat menarik. Jadi
baik dari pelayanan, baik dari tampilan Biro SDM Polda Bali memang sudah sangat siap untuk Sangat siap. penerimaan di tahun ini. Betul sekali. Nah, Ibu, terkait penerimaan nanti jadi awalnya akan dimulai dari penerimaan di Polres. Demikian. Betul. Nanti hari ini mulai kemarin sih kami sudah menerima laporan dari Polres, animo yang sudah masuk tetapi belum dia berani mendaftar. Tapi kalau saran saya kepada turun-turun ini silakan daftar aja, kalau memang sudah selesai langsung ke Polres, biar Polres langsung mendaftarkan, memverifikasi ya. Jadi Polres langsung memberikan nomor untuk dia bekal nanti dalam melanjutkan tes ya. Karena waktunya memang singkat. Untuk Bintara ini singkat banget dengan animo yang tahun kemarin hampir 3.000 ya. Jadi dengan sekarang kita layani di 9 Polres. Jadi masing-masing Polres yang terdekat sudah melayani. Jadi ingat juga Pak Jody, Polres itu membuka dari 08.00 sampai 16.00 Wita untuk terkait pendaftaran dan verifikasi. Iya, betul. Baik Ibu, jadi mungkin Ibu bisa tekankan lagi sekali terkait jadwal. Jadi agar tidak nanti alasannya tidak kita umumkan. Jadi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa terkait Akpol maupun Bintara. Sekali lagi turun-turun Bali, khusus untuk pendaftaran Akpol kita sudah buka mulai tanggal 30 Maret sampai tanggal 18 April, itu khusus untuk Akpol. Untuk Bintara kita sudah buka mulai tanggal 29 sampai 11 April 2022. 11 April. Hanya kurang lebih 12 hari ya. 12 hari untuk Bintara. Jadi untuk Akpol ya termasuk 19 hari juga kan, dari 30 sampai 18. Jadi sebanyak 18 hari ya Pak Jody ya. Jadi manfaat tidak kalah penting juga Pak Jody. Jadi kita sebelum pembukaan ini Pak Jody, kita sudah mengirim juga ke web. Jadi mereka sudah banyak yang sudah ngeklik di www.penerimaan.polri.go.id. Jadi mereka sudah pada ngeprint berkas, sudah mencari berkas. Pak Jody. Jadi sekarang saatnya dia mengumpulkan berkas langsung ke Polres, begitu lengkap langsung diverifikasi Pak Jody untuk menghemat waktu ini di Bintara. Karena terlalu banyak animo. Iya betul. Jadi kita sudah dipersiapkan lebih awal. Jadi jangan bilang tidak tahu, karena kita sudah nge-share, sudah melalui akun-akun semua, dan sosialisasi kita sudah sampaikan Pak Jody. Jadi tidak ada bilang masyarakat tidak tahu web itu sudah dikeluarkan. Itu sudah dikeluarkan kalau nggak salah sudah 2 minggu yang lalu Pak Jody. Jadi mereka sudah prepare untuk surat-surat semua. Iya. Ingat Pak Jody ya, nanti dalam penulisan penulisan berkas itu ada 23 berkas. Jadi yang hanya ditulis tangan itu permohonan saja Pak Jody. Permohonan berarti yang di awal? Iya, di awal. Permohonan dengan tulisan balok atau Latin ya. Udah gitu bertinta hitam. Jadi jangan sampai mereka itu diketik semuanya. Yang diketik hanya permohonan saja. Yang ditulis maksudnya? Betul, yang ditulis ya. Yang sisanya semua diketik, tetapi membuat rangkap 5, tetapi di asli 1 Pak Jody. Yang 4 itu tidak asli, namun semuanya harus difotokopi dengan scan. Maksudnya yang 1 asli ini materai? Materai, jadi berarti yang lainnya... Satu adalah materai asli. Betul, habis itu sisanya dikopi, tapi tetap capnya basah. Makanya bagaimana akal-akalan kalian sudah tahu kan sekarang gimana canggihnya sekarang. Siap. Ya itu. Berarti turun di Bali yang dijelaskan Ibu adalah 5 rangkap. 1 adalah rangkap asli, menggunakan materai asli. Iya, betul. Yang 4 ini adalah fotokopi berwarna berarti Ibu. Iya, fotokopi berwarna. Karena materainya, betul. Setelah itu baru semua ditanda tangan setelah fotokopi, tanda tangan cap basah. Iya. Oh, sangat gampang sekali sebenarnya, jangan diruwetkan karena jangan diruwetkan Pak Jody. Berkas sudah ada, tinggal diisi data diri, setelah itu di print, di fotokopi, langsung daftar di web ya. Tanda tangan cap basah. Daftar langsung ke Polres sudah. Sudah ke Polres, ikut pendidikan, ikut seleksi dulu. Pendidikan 5 bulan. Langsung jadi polisi. Langsung jadi seperti Pak Jody langsung bribda. Itu sebenarnya simple dan sangat gampang karena Ibu sudah membuat tutorial sudah dibuat. Pelayanannya hampir 24 jam loh. Betul sekali. Bisa dibuktikan nanti. Silahkan chat mungkin tengah malam, tapi janganlah kita namanya gini biar tidak sengaja di chat tengah malam. Betul Pak Jody, ya.
Sudah semua berarti memang sudah lengkap. Jadi Sudah tinggal, lengkap disampaikan ya Pak Jody. tinggal di pesertanya saja Ya, berarti. tinggal bagaimana peserta sekarang dengan semangat dan gigihnya dia meraih cita-cita, dia harus cepat mencari data, cepat merespon. Jadi jangan lambat-lambat, besok saya mau daftar, lagi 2 hari mau daftar, tiba-tiba tutup, komplain. Jadi kita tidak ada nerima komplain terkait pendaftaran, karena kami sudah jelas menyampaikan melalui medsos dan melalui sekarang ini podcast kita sudah melaksanakan, dan saya berulang-ulang sudah menyampaikan pendaftaran Akpol sampai 18 April. Jadi pendaftaran Bintara sampai 11 April ya Pak Jody ya. Jadi kalau turun-turun yang sangat cepat dan respon, dia pasti 1 hari 2 hari udah selesai. Sudah jadi, Mbak. karena Iya, memang sudah disiapkan semua. Sudah Pak Jody. Baik, Truni Bali, itulah tadi sangat menarik. Jadi semua sudah dijelaskan secara gamblang, juga Ibu sudah gaya tadi ada di klik kanan, iya, pojok kanan. Pojok kanan, dan juga ada di deskripsi kita Iya, nanti betul. Sediakan link terkait bagaimana cara mendaftar. Nah, Truni Bali, jadi nanti bagaimana perjuanganmu adalah perjuanganmu. Jadi jangan sampai kamu tergantung terhadap orang lain. Mungkin Ibu ada kata-kata terakhir kepada Truni Bali nanti akan melaksanakan seleksi. Ya, saya ingatkan kepada Truni Bali, jadi kalian berkompetensi ini dengan sendiri. Jangan menggunakan calo, karena prinsip daripada penerimaan adalah betah. Itu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Jadi transparannya bentuk kita, bersihnya kita layani secara gamblang. Transparan kita sudah share semua pengumuman dan kegiatan semua. Udah gitu bersihnya kita saya sampaikan kepada Truni Bali atau masyarakat Bali khususnya di wilayah Polda Bali ya, di wilayah Provinsi Bali. Jadi ingat, mencari polisi sudah disampaikan sama Pak Karo, Rp0 ya. Pak Karo pada podcast pertama sudah beliau menyampaikan Rp0. Yang kedua, kita sudah hadirkan para Bintara lulusan, iya, sudah lulusan, mungkin semua sudah pada paham dan mengetahui, sudah melihat. Tapi jangan salah juga Pak Jody, ada juga 1-2 yang nggak percaya. Tetapi untuk meyakinkan, mari dibuktikan. Iya, saja. Mari kita buktikan kalau anak pintar, sehat, jasmani rohani pasti lulus. Tapi dengan semangat itu. Yang terakhir pesan saya, jadi jangan menyerah dan patah semangat. Kebahagiaan akan hadir setelah kelelahanmu. Ingat berdoa, mohon doa restu kepada orang tua. Itu aja saya sampaikan Pak Jody. Sampaikan oleh Ibu, kebahagiaan akan hadir setelah kelelahanmu. Jadi walaupun hari ini kalian lelah, mungkin begadang mempersiapkan berkas, percayalah nanti akan ada muncul hasil kebahagiaan. Itulah Truni Bali, perbincangan kita kepada Truni Bali seluruhnya dengan Ibu Kasubag Diapes, Biro SDM Polda Bali, terkait penerimaan, terkait berkas dan sudah dibukanya penerimaan Akpol dan Bintara. Truni Bali dimanapun berada, dari kami di Biro SDM Polda Bali tetap memohon dukungan dari Truni Bali terkait penerimaan ini dan juga support kami dalam kegiatan agar kami juga bisa tetap mempertahankan integritas kami. Integritas ya. Karena dukungan tidak hanya dari kami namun dari eksternal juga sangat penting untuk mewujudkan penerimaan yang betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Do the best, let God do the rest. Lakukan yang terbaik, biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Kan betul, bagus sekali Pak Jody. Demikianlah podcast kali ini di episode keempat. Nantikan podcast berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik dari kami. Demikian kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Salam presisi.